Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya lebih 2022 TK01. Jadi video ini adalah kelanjutan dari video saya yang sebelumnya, yaitu konfigurasi proxy server kali ini. Jadi di sini video kali ini saya akan membahas tutorial bagaimana kita menjalankan proxy server lewat VirtualBox antara Debian server dan Windows XP. Jadi pertama-tama aktifkan dulu VirtualBox-nya, lalu kita buka Debian server. Nah di sini kalian login, teman-teman login hingga ada tanda pagar seperti ini atau bisa disebut sudah masuk ke super user. Oke, di sini saya langsung aja mulai. Di sini kita akan menambahkan IP terlebih dahulu. Caranya itu hampir sama ya, sama cara-cara yang bab sebelumnya, yaitu pasti yang awal itu adalah menambahkan IP terlebih dahulu. Kita hampir sama dengan bab yang sebelumnya, hanya sedikit saja yang berbeda bagian. Jadi untuk yang bagian sini akan saya skip saja karena untuk penambahan IP pasti karena sudah berkali-kali saya jelaskan dari video awal tadi, hampir sama untuk videonya. Dan di sini saya akan langsung skip ke bagian pengisian script, yang dimana itu nanti script akan digunakan untuk membuat proxy server. Oke, jadi langsung saja. Dan ini masih sama. Jadi ini yang ETH0 itu adalah IP antara dikasih IP-nya Debian atau IP jaringan yang kita hubungkan nanti lewat. Ini nanti kan kita harus wajib dihubungkan dulu ke internet agar kita bisa membuka proxy server. Oke, jadi mungkin kan ini adalah IP. Tapi untuk sementara ini saya menggunakan DHCP karena saya belum mengecek IP dari jaringan yang akan saya hubungkan nanti. Oke, di sini pengisian IP hampir sama-sama yang video sebelumnya, jadi akan saya skip saja. Nah, di sini karena tadi saya sini ada sedikit perubahan karena proxy server itu harus menggunakan dua. Satu itu adapter internal dan yang satu itu adalah adapter sebentar, kita langsung saja ke bagian penggantian device network jaringannya ini. Yang kedua adalah net network, dan untuk promiscuous modenya itu harus all semua adapter 1 sama adapter 2 agar bisa terhubung antara Debian dan XP. Oke, di sini sudah ini sudah terhubung, mungkin kelihatannya masih belum terhubung. Oke, di sini ada sedikit kesalahan saya karena tidak bisa. Nah, di sini harusnya kita oke. Jadi salahnya di sini. Yang adapter yang kedua itu ternyata kita harus menggunakan internal network. Jadi sama adapter 1 sama adapter 2 itu menggunakan internal network. Oke, langsung aja kita dan kita masuk ke Windows XP. Sini kan langsung masuk ke Windows XP dan langsung juga kita memulai Debian. Kita tunggu dulu prosesnya. Mungkin agak sedikit lama ya karena tahu sendiri laptop saya itu speknya di sini. Saya akan login terlebih dahulu. Pastikan login itu harus ingat
nama password. Sini kita akan masuki IP-nya dulu. Oke, kita cek dulu lewat ifconfig apakah IP-nya sudah tercatat. Di sini bisa kita lihat di bagian IP-nya, di bagian address-nya itu dia masih belum berubah, atau bisa dibilang masih settingan defaultnya dari Debian. Maka dari itu kita akan mengubah IP tersebut menjadi IP Debian. Di sini kita akan mengubahnya. Saya skip saja bagian masukkan. Nah, di sini saya akan mengubah IP tersebut yang tadi sebelumnya itu masih dalam setting default dari Debian. Di sini saya akan menggunakan settingan statik. Jadi saya akan mengisi IP secara manual. Sebentar, prosesnya masih cukup lumayan lama. Karena ya di sini saya coba konfigurasi juga sambil membaca tugas, jadi pengetikannya agak lama. Jadi saya mohon maaf. Di sini sepertinya saya channelnya menggunakan DHCP. Lalu untuk yang ETH satunya saya menggunakan statik. Di sini sepertinya kita menggunakan IP-nya Debian dulu yang ETH01. Lihat dulu 192.168.10.1. Oh ya, ini IP Debian. Kita skip saja untuk pengisian IP. Setelah diisi IP, itu jangan lupa untuk di restart jaringannya, restart network ya. Dikarenakan seperti yang saya bilang sebelumnya, jika kita mengubah konfigurasi atau menambahkan jumlah IP ke Debian, itu dia harus segera di restart, atau kalau tidak di restart itu dia tidak akan menyimpan perubahan yang telah kita perbuat dalam settingan Debian itu. Istilahnya kalau di Windows itu kalau kita bikin tugas tapi kita lupa nge-save, otomatis tugasnya hilang. Nah, di Debian ini juga sama. Kalau kita ubah konfigurasinya atau kita merubah IP defaultnya ke IP yang kita inginkan, itu kalau kita tidak restart, otomatis tidak akan terjadi perubahan dalam Debian. Jadi buat teman-teman semua kalau yang menonton video ini, kalau setelah merubah itu harus di restart, itu harus diingat karena bisa cukup lumayan fatal untuk hasilnya nanti. Karena kalau kalian nanti sudah sampai hampir pertengahan dan bisa nyambung jaringan antara Debian sama XP, dan kalian masih belum sadar kalau kesalahan kalian itu adalah belum merestart jaringan. Jadi seperti itu. Dan di sini langsung saja sebelum saya menginstal Squid itu adalah sebuah software seperti kayak sebuah software kalau di Debian yang digunakan untuk melakukan pemblockingan terhadap web yang kita inginkan. Nanti untuk pemblockingan web nanti dulu sebelum kita masuk ke bagian situ. Di sini kita akan menginstal dulu CD-ROM yaitu dari Debian 1, Debian 2, Debian 3. Jadi ini bertahap, kita Debian 1 sudah selesai. Lalu kita ke Debian 2. Kita cek Debian 2. Oke, ini Debian 2. Nah, itu Debian 2 itu kalau ada pesan itu karena tadi saya sudah install Debian dan sudah melakukan scanning ke Debian 2-nya. Jadi ada tulisan first unknown. Jadi langsung aja kita play lagi loading. Nah, ini yang kita akan masukkan yang ketiga, Debian yang ketiga. First unknown, kita enter lagi ya, kita enter selesai. Nah, habis itu baru kita install ketiga dengan mengetikkan apt nah, ini saya tidak langsung menginstal ternyata. Mari kita lihat. Sebenarnya saya ingin menambahkan mengecek dulu
mengecek apakah Debian-nya sudah terbaca semua atau belum, yaitu dengan mengetikkan nano/etc/apt/sources.list. Itu digunakan untuk mengecek apakah Debian kita sudah ada belum, sudah terscan belum. Nah, di sini sudah terlihat Debian 1, Debian 2, Debian 3 sudah ke-scan semua. Jadi langsung aja kita Ctrl X, lalu yes, lalu kita tekan enter. Sengaja kita skip karena ini masih ini. Nah, ini di sini saya mundurkan dulu. Saya sini kita akan keluar dulu dari. Nah, sini kita keluar, yes. Habis itu kita akan menginstal Squid 3 dengan mengetikkan apt strip get install Squid 3. Jangan sampai salah ya teman-teman. Kalau salah kata satu huruf aja, itu pasti nggak bisa. Akan bisa jalan. Oke, kita tunggu. Saya juga ini waktu recording juga sambil membaca modul yang dikasih sama Bapak Mukorobin. Jadi mohon maaf untuk keterlambatan dalam ketikannya. Oke, di sini saya sudah install. Nah, di sini kalian pilih Y karena kalian ingin install. Kalau jika tidak jadi menginstal, kalian pilih N. Ketik N. Oke, kita pilih Y, enter. Nah, saya skip dulu. Nah, di sini setelah nih, Y, enter. Di saat kalian sudah yes dalam pilihan do you want to continue, di sini kita akan disuruh melakukan scanning lagi, yaitu scanning yang yang pertama, first unknown. Lalu kita enter lagi, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini suruh scan yang kedua lagi, kita ulangi lagi yang kedua. Kita pilih yang kedua. Kita first unknown lagi, kita enter lagi, kita tunggu prosesnya. Setelah itu, nah di sini terjadi yang namanya error code, yang dimana scanningnya itu bisa dikatakan terjadi sebuah kegagalan. Dan di sini saya ingin mengecek apakah bisa masuk. Oh, ternyata sudah bisa masuk. Jadi kemungkinan error code di sini itu terjadi karena kita sebelumnya sudah men-scan DVD2 antara itu atau mungkin memang Debian-nya yang error karena kita waktu kita ini ketik nano/etc/squid/squid.conf itu dia masuk ke konfigurasi antara jadi kemungkinan error yang tadi itu antara yang Debian 2-nya sudah ke-scan atau enggak ya error Debian-nya. Oke, jadi karena kita sudah masuk ke settingannya ini, settingan konfigurasi, kita langsung saja. Di sini di dalam modul itu kita harus mencari tulisan HTTP port 3128 dan mengetikkan ctrl-w. Langsung aja kita skip ctrl-w. Ini kita search, kita cari HTTP port 3128. Nah, di sini sudah ketemu HTTP portnya. Lalu di dalam modul itu harus tambahkan kata transparan di bagian samping kanannya. Jadi ini kita geser dulu itunya, kita cepat aja. Di sini seharusnya di sini itu kalau kita mencari HTTP port 3128 itu dia seharusnya ada tanda pagar. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya itu tanda pagar ini tuh untuk menonaktifkan konfigurasi. Jadi kalau kita ingin mengaktifkan konfigurasinya
itu kita harus menghilangkan pagarnya agar konfigurasinya bisa berjalan. Nah, karena di sini tadi tidak ada tanda pagarnya, itu langsung aja menambahkan teks yaitu transparan di bagian kanan samping. Kita langsung aja ke di sini ternyata di sini saya langsung mencari caca touch MEM 256. Nah, MEM 256. Di sini karena di sini seperti contoh nih, dia kan masih ada pagar. Nah, di sini kalau ingin mengaktifkan, kita hapus saja pagarnya. Dengan cara di backspace atau di delete. Setelah sudah, kita cari tulisan visible hostname. Nih, ternyata tidak harus mencari visible hostname. Kita langsung saja mencari ACL Connect. Lalu setelah ketemu ACL Connect, di situ kita akan menambahkan script yang tertulis dalam modul ini, yaitu ACL URL domain, lalu ada ACL key URL underscore regex, ada HTTP access deni URL, ada HTTP access deni key, ada SLAN, terus ada HTTP access allow LAN, lalu ada HTTP access allow all. Dan semua yang konfigurasi yang ada di sini itu kita tambah di sini, kita ketik di sini. Kita cepat saja prosesnya karena durasi ya teman-teman. Cukup lama, hampir setengah jam saya untuk rekaman konfigurasi proxy server. Jadi ini saya skip saja untuk ini bagian pengetikan nih. Nah, ini HTTP. Setelah sudah selesai. Lalu kalian cari kata di sini. Kalau sudah selesai, langsung saja nih HTTP access DNL tadi sudah dihapus ini pagarnya, mencari HTTP access DNL. Kalau sudah dihapus pagarnya, kita lanjut lagi, kita Ctrl X. Nah, di sini saya kembalikan dulu. Nah, di sini setelah selesai konfigurasi, kita tekan Ctrl X lalu pilih Y, lalu enter. Sebentar. Ini tadi itu waktu saya masuk ke konfigurasi itu sebenarnya tanda pagar sudah nggak ada, tapi di sini saya tambahin dulu biar mengikuti perintah dalam modul. Nah, saya hapus lagi. Jadi saya langsung saja ke saya tambah lagi. Itu karena gimana? Saya penasaran kok kenapa waktu saya buka konfigurasi kenapa tanda pagar itu sudah tidak ada. Nah, di sini alasan kenapa saya ini tadi kan tidak ada pagarnya. Lalu kita kasih pagar itu karena agar semua situs tidak diblokir oleh Squid. Jadi ini itu yang kita jelasin ya. Pemblokiran itu ada di ini, HTTP access DNI all. Jadi kalau kita nonaktifkan dia, kita bisa jadi itu bisa jadi biar semua situs itu tuh tidak terblokir. Jadi contoh kalau kita nonaktifkan kita aktifkan konfigurasinya ini, otomatis nanti waktu kita buka Mozilla itu walaupun kita sudah menambahkan website yang ingin diblokir, tapi karena kita sudah mengaktifkan konfigurasi ini, otomatis semua situs yang tidak kita tambahkan tadi tetap terblokir. Jadi di sini kita harus menambahkan tanda pagar agar menonaktifkan konfigurasi ini. Oke, next kita langsung aja kita cek ETT 3 strap URL. Nah, di sini kita akan menambahkan website yang ingin kita blokir atau yang ingin kita gunakan sebagai posisi server. Nah, di sini saya melakukan kesalahan karena di mana di sini saya langsung mengkontrol X langsung keluar, tidak saya isi dulu karena waktu itu waktu saya merekam konfigurasinya itu saya masih belum paham, lalu dikasih tahu teman saya kalau memang kosong ternyata
memang kita harus mengisi sendiri. Jadi saya di sini mengetikkan kembali nano etc squid 3 URL. Nah, di sini saya mulai mengetikkan website yang ingin kita blokir, yaitu .com, youtube.com, dan olx.com. Jadi langsung saya skip saja untuk bagian pengetikan. Saya ada 4, ada Kompas juga ternyata. Nah, di sini setelah bagian pengisian website di sini, kita akan mengetik lagi dengan menambahkan sebuah konfigurasi lagi dengan mengetikkan nano/etc/q3/url. Tidak. Di sini adalah adalah kata kunci. Jadi di sini yang dimaksud dengan nano etc q3 ini adalah sebuah kata kunci yang kemungkinan kata kunci dari pencarian dalam Google. Oke, langsung aja kita ketik, kita enter. Lalu kita masukkan kata kuncinya. Di sini di dalam modul itu terdapat pembunuhan, narkoba, dan sampah. Tapi di sini saya menambahkan lagi pembunuhan. Dia percepat saja. Pembunuhan. Di sini saya menambahkan kata kuncinya yaitu pembunuhan, narkoba, sampah, mobil, sama motor. Oke, lanjut. Kita Ctrl X, yes. Lalu habis itu kita setting firewall dalam Debian dan kita jangan langsung mengetikkan aja. Nah, di sini sebentar, saya ulangin dulu. Bagian ini. Nah, di sini setelah ini saya akan mengetikkan setting firewall dengan mengetik nano/etc/rc.local. Cukup agak lama ya karena saya waktu itu baca juga versi lokal. Oke, kita enter. Nah, di sini di bagian paling bawah itu pagar itu kita tambahkan script yang tertulis dalam modul Pak Mukorobit, yaitu scriptnya adalah iptables strip tinat strip e rerouting strip s 192 168 10.0/24. Nah, tunggu dulu. Pengetikan saya cukup lama di sini, apa saya cepat saja. Nah, lalu /p cp/deport 80. Masih ada lagi, kita tunggu. Mohon maaf kalau pengetikan saya agak lama karena memang saya sambil baca waktu konfigurasi. Kita tunggu. Redirect. Sudah sampai redirect to port 3128. Masih ada lagi satu lagi bawahnya, kita tambahkan lagi iptable. Kita coba aja iptable tinat post routing strip 0 eth0 enggak, itu strip o eth0 strip j masquerade. Udah, exit, kita hapus, kasih nol, lalu kita Ctrl X, kita Y, kita enter. Lalu setelah itu kita akan mulai restart ketiganya. Ketikkan service speed 3 restart.
Bentar, kita tunggu dulu. Di sini sudah selesai. Di sini kita akan ketikkan ECC network karena kita akan ngecek IP dulu. Nah, di sini IP-nya kita akan di sini tadi IP-nya saya adalah DHCP. Tapi di sini saya ubah ke static. Terus 192 kita tambahkan IP dari jaringan yang akan kita hubungkan nanti. Kita cepat saja. Nah, nih. Ini adalah IP dari jaringan yang saya ini. Ini adalah cepat dari HP teman saya yaitu Mas Amala. IP-nya adalah ini 192.168.43.26. Lalu untuk gateway-nya adalah 143. Jadi 43.3 untuk DHCP server sama DNS servernya sama. Oke, kita langsung aja bagian pengisian. Kita percepat. Kita percepat bagian pengetikan. Nah, di sini ada karena untuk bagian pengetikan itu hampir sama semua. Yang penting IP-nya aja, jangan sampai salah. Di sini saya Ctrl X, lalu saya yes. Lalu di sini saya ini mengetikkan ini nano nah di sini saya kembalikan dulu nano /ctc /resolve kan saya agak lama mohon maaf maklum saya juga manusia, saya di sini sebagai mahasiswa juga masih dalam tahap belajar. Jadi mohon maaf untuk Bapak Robin jika saya masih kurangnya, saya mohon maaf. Oke, kita lanjut. Resolve ini saya mungkin waktu masih membaca di sini. Ini nanti untuk mengisi name server dari IP yang IP jaringan yang saya hubungkan ke dalam laptop saya. Nah, resolve kan langsung saja kita skip saja, tidak sebagai lama-lama. Nah, di sini saya mengisikan name server. Name server yang pertama adalah 192.168.43.143 dan untuk name server yang di bawahnya itu 8.8.8.8. Nah, di sini kenapa name servernya ada dua? Yang satu itu dari IP dari jaringan yang saya hubungkan ke laptop saya. Lalu yang kedua, ini DNS server yang kedua. Ini itu dari settingan IP Windows XP saya. Nanti akan saya perlihatkan. Oke, kita Ctrl X, yes. Kita restart jaringannya. Masih sama untuk bagian restart, yaitu ini .d networking restart. Langsung saja kita ini percepat. Dan sini kita cek IP dulu apakah ada perubahan. Sepertinya tidak. Oke, langsung saja kita langsung ping IP. Kita di sini Ctrl X dulu. Kita Ctrl X. Nah, kita Ctrl X. Lalu ping Google. Enggak, ping IP Debian dulu sepertinya. 92.168.10.1. Berarti saya ngeping IP ini. IP Windows XP. Oke, di sini terhubung. Di sini ping Google. Apakah bisa? Bisa? Tapi terputus. Nah, di sini dia terputus. Kemungkinan yang pertama kenapa bisa terputus antaranya adalah kemungkinan yang bisa saya asumsikan adalah jaringannya nge-lag saja. Di sini dia awalnya dia kan terhubung di sini, tuh dia terhubung. Tapi di sini dia terputus. Nah, error 1% paket loss. Antara kemungkinan jaringannya nge-lag atau saya
konfigurasinya ada yang salah, karena ini saya bab 4 itu saya nggak bisa nyambungkan, maksudnya saya gagal di bagian bab 4. Jadi saya percepat saja. Tuh, di sini masih salah untuk settingannya. Dan di sini saya masih berusaha untuk mengotak-atik agar bisa terhubung. Tapi sampai akhir pun saya tetap nggak bisa menyelesaikan masalah yang ada di sini, karena saya juga waktu itu sudah pasrah sekali. Saya cepatkan sampai akhir sini. Di sini di bagian saya searching di sini, karena emang dari awal saya sudah ping Google saja sudah tidak bisa, apalagi di sini tidak bisa. Saya percepat lagi video saya. Tuh. Ya muncul terus tuh, server not found. Dan di sini saya nggak tahu masalah saya apa ya. Jadi ini saya bisa dibilang saya bab 4 sudah tidak bisa, sudah istilahnya sudah gagal, sudah nggak bisa. Ya di sini saya masih mencoba ya, nggak semua konfigurasi yang saya lakukan di sini itu berhasil. Jadi saya mohon maaf atas kekurangan saya ini. Ya, maklum saya juga manusia. Di sini saya cepat saja di sini. Di situ saya cuma mengotak-atik IP tutup tuh. Saya pin Google dia nggak jalan. Kenapa? Itu kemungkinan antara jaringan yang lag atau konfigurasi saya salah. Sampai akhir pun saya masih belum bisa rekaman, dan waktu itu saya benar-benar ini kalau copying IP dia bisa, tapi kalau ping Google di sini, nah di sini saya sudah ini untuk IP masih sama. Di sini saya restart, tapi di sini, nah di saat try ini saya nge-ping Google dia bisa jalan ping Google-nya nih, tapi lewat Debian. Di saat saya ingin mencoba search website yang ingin saya cari di sini, dia nggak jalan. Nah di sini apa saya bisa tadi bisa saya katakan kalau jaringannya nge-lag, karena di sini tadi saya cuma mengubah settingan IP saja, tapi saat di ping Google itu dia bisa nyambung. Cuman waktu saya search di Mozilla ini itu tidak bisa. Nah di sini waktu itu saya udah benar-benar pasrah, sudah sampai sampai akhir pun saya tetap nggak bisa. Saya nggak bisa sampai selesai pun nggak bisa. Biasanya adalah server not found. Nah, di sini akan muncul tulisan server not found. Kita tunggu dulu. Saya mencoba mencari website yang tidak saya blokir. Coba saya ketik dan tulisannya apa? Server not found. Kita tunggu dulu. Nah, jadinya seperti ini. Jadi waktu itu saya udah sama teman saya udah benar-benar nyerah, cukup susah ya. Tapi di sini seperti yang mungkin Bapak Mukorobin yang menonton video ini, di sini saya ping Google itu sudah bisa. Di sini tuh, ping Google itu sudah bisa. Tapi di sini di dalam Windows XP-nya itu waktu saya mencari website yang saya blokir, tulisannya server not found terus. Jadi saya nggak tahu masalah saya di mana, dan saya juga sudah pasrah ya. Udah, mungkin sampai di sini saja untuk bagian tutorial proxy server. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya jika proxy server saya tidak bisa, nggak tahu saya masalahnya apa. Jadi saya katakan antara dia nge-lag sama konfigurasi saya salah, kemungkinan dua itu. Ya mungkin sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Setelah ini masih ada satu bab lagi, yaitu bab 5, bab DHCP.
PHP server. Ini saya bagi tiap bab itu karena biar durasinya itu tidak panjang, jadi biar jadinya juga nggak terlalu susah. Ya mungkin sampai sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.